Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah anugerahkan kepada kita nikmat, baik itu nikmat zahir ataupun nikmat batin. Di antara nikmat Allah yang paling agung yang senantiasa harus kita syukuri adalah ketika Allah selamatkan kita dari kesesatan. Dengan petunjuknya Allah telah memberikan taufik kita untuk mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Allah menyelamatkan kita dari kebid'ahan dan Allah membimbing kita kepada sunnah yang mulia dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang luar biasa, apalagi di zaman yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya'ti ayyam as-sabiru 'ala dini kal qabidi 'ala jamrah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti satu masa orang yang berpegang teguh dengan agama Allah ini seperti orang berpegang bara api, seperti orang memegang bara api yang tentunya berat. Nam ighfir barakallahu fikum. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah dalam kesempatan yang dimana manusia sibuk dengan kesibukan dunia, asik dengan hura-hura di dunia. Namun Masya Allah, kita semua dibimbing oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang mulia semisal ini, dalam majlis ilmu yang sungguh ini harganya sangat mahal, tidak bisa diukur dengan dunia dengan seluruh isinya. Karena untuk mereka para penuntut ilmu, Allah berikan bagi mereka kemudahan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafil barakallahu fikum, ini nikmat yang harus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwafil barakallahu fikum, pada kesempatan kita kali ini insyaallah akan menyampaikan tentang peran wanita dalam menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga. Walaupun yang di hadapan kami ini adalah ikhwah semuanya atau dari kalangan muslimin, mukminin, namun ini ilmu yang tentunya biarpun kita sebagai kaum laki-laki yang umumnya mendengar,
dan kita punya tanggung jawab tentunya berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini yang nantinya akan menjadi penegak, meluruskan wanita, membimbing dan memimpin wanita. Maka ini ilmu penting untuk kita pelajari. Kami nukilkan dari kitab Tanbihat ala Ahkami Takhtassu bil Mu'minat, yaitu karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang semoga ini akan memberikan kepada kita satu ilmu guna kita bisa mengoreksi atau kita bisa menata kembali dan kita bisa mengatur langkah ke depan dan bisa menjadikan diri kita sebagai teladan buat putra-putri kita dalam menciptakan keharmonisan hidup berumah tangga. Karena sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, kalau kita telah mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, kebahagiaan dalam keluarga, karena di situ adanya suami yang saleh, istri salihah, begitupun lahir darinya anak-anak yang saleh salihah. Subhanallah, ini ibarat surga di dunia, dan kelak di akhirat pun dijamin oleh Allah dengan surga yang sebenarnya, karena kesolehan seorang suami dan kesolehatan seorang wanita. Nabi wa fila barakallahu fikum, kita akan mengambil nanti dari pembahasan khusus tentang peran wanita dalam pernikahan, yang dalam rumah tangga, yang tentunya perlu kami sampaikan sedikit di sini sebagai mukaddimah, hal yang harus diketahui oleh kita untuk kita tidak melupakan sejarah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita kisah-kisah dari umat yang terdahulu, yang mana dari kisah itu sangat banyak pelajaran untuk kebaikan kita umat ini. Allah banyak mengkisahkan umat dari kalangan anbiya, dari para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ Allah uraikan bagaimana kejelekan-kejelekan yang ada pada Bani Israel dan akibat apa yang diderita oleh mereka karena sikap jelek mereka kepada anbiya. Demikian pula Allah menggambarkan bagaimana wanita-wanita salihah dan bagaimana orang laki-laki yang saleh dari umat sebelum umat ini, dan bagaimana Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, berupa kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Naam wa fil barakallahu fikum. Demikian pula kita banyak mendapatkan dalam firman Allah tentang kisah-kisah yang mengingatkan kejadian yang sebelum Allah memberikan pertolongan. Seperti dalam surat Ad-Duha yang pendek, Allah katakan, "Wa wajadaka dhalan fahada." Allah mendapatimu sebagai seorang yang tersesat, kata Allah, lalu engkau diberinya oleh Allah petunjuk. Wajada 'ailan fa'aghna, dan ketika didapati diri dalam keadaan miskin, lalu Allah berikan kekayaan padamu. Yang akhir ayat itu Allah mengatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat Allah hendaknya engkau ceritakan, tunjukkan asar daripada nikmat Allah olehmu. Nabi wa fila barakallahu fikum. Ayat yang semisal ini Allah mengingatkan kepada para sahabat bahwa nikmat Allah ini lebih besar dibandingkan dengan dunia yang mereka lupakan atau mereka tinggalkan. Terutama bagi kaum muhajirin yang mereka harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segala kekayaannya dan keluarganya di Mekah. Mereka berpisah untuk mengikuti Nabiullah Muhammad SAW. Begitupun kaum Ansar yang mengorbankan segala kekayaan yang mereka miliki untuk menjamu, untuk memberikan pelayanan kepada kaum muhajirin, yang semua itu Allah berikan ganti yang lebih baik, yaitu petunjuk ini. Subhanallah, ikhwafillah barakallahu fikum. Demikian ini pula kami ingatkan kepada kaum wanita khususnya dan kepada kita segenap kaum mukminin untuk kita ketahui bagaimana kedudukan wanita dulu sebelum Islam ini hadir, agar kita mengetahui perubahan
yang Allah berikan berupa anugerah yang besar setelah Islam ini datang. Nah, terutama yang kita sampaikan, ingatkan sekilas di sini, ikhwah barakallahu fikum, adalah keadaan wanita sebelum Islam di masa jahiliyah, yang mereka hidup di negeri Arab khususnya, karena bangsa Arab punya sifat khusus, ya, dari sifat penduduk bumi secara umum, di mana pada waktu itu kosong manusia dari utusan Allah. Waktu itu mengalami kekosongan dari Rasul yang Allah utus. Tidak ada Rasul yang Allah utus ketika itu. Manusia kosong, tidak ada seorang Rasul yang membimbing mereka. Sehingga dalam keadaan manusia di puncak kemurkaan Allah karena kezaliman mereka, kedurhakaan mereka, kerusakan mereka, baik dari sisi moral agama maupun dari sisi akhlak dan peradaban, semua hancur, rusak. Sehingga Allah murka kepada mereka, bangsa Arabnya juga non-Arabnya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai kita ketahui wanita di dalam masa itu sama sekali tidak punya nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan dari semenjak kehadiran bayi wanita yang hadir lahir ke bumi ini, tidak ada sambutan, tidak ada kerasa bahagia orang yang melihat anaknya lahir kok perempuan. Bahkan mereka merasa terbelenggu, mereka merasa malu dan merasa beban yang tidak senang untuk mereka tanggung ketika lahir dari istrinya adalah wanita. Subhanallah, sehingga Allah menyebutkan ke dalam Al-Quran bagaimana keadaan kaum wanita ketika itu nasibnya. Hadir ke bumi ini terlahir. Allah katakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan bila diberitakan kepada mereka, ya, seorang di antara mereka terlahir seorang anak wanita darinya, seketika akan berubah wajah mereka menjadi gelap, menjadi murung, menjadi hitam, malu rasanya, ya, seperti orang marah dan orang yang jengkel begitu, ya. Dalam keadaan sangat-sangat marah dia. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia akan menyendiri, menghindari kaumnya karena apa yang diberitakan lahir darinya anak perempuan. Atau ayumsiku ala hurin am yadussu fit turab. Dia akan pelihara anaknya dalam menanggung resiko kehinaan, atau dia pendam anaknya di dalam tanah, yani dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh betapa jelek apa yang mereka sangka itu. Lihat ya barakallahu fikum. Sehingga kisah inilah mestinya wanita merasa bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Islam ini hadir. Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW, membawa perubahan yang begitu, mengangkat derajat wanita. Dan subhanallah, barakallahu fikum, dalam Al-Quran Allah ingatkan kelak perilaku yang mereka lakukan membunuh anak-anak perempuan ini akan diminta tanggung jawab. Allah katakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang dibunuh ditanya atas dosa apa ia dibunuh, ini menggambarkan bahwa Allah akan mengungkap apa yang mereka perbuat. Dan ini mengingatkan kepada wanita bahwa mesti syukur dengan Islam ini wanita Allah selamatkan dari nasib yang seperti ini hinanya. Nah, kemudian ya barakallahu fikum, dalam perkara waris pun wanita tidak ada hak waris sama sekali. Bahkan wanita ini termasuk harta warisan yang diwariskan. Ketika ada suami meninggal dunia, maka istri ini menjadi warisan bagi keluarganya. Apakah pamannya yang akan mengambilnya, ataukah mungkin anaknya sendiri akan mengambilnya? Wal'iyadzubillah. Sungguh jelek dan sangat-sangat rusak peradaban manusia ketika itu. Baik, kita lihat yang kedua, kedudukan wanita ketika Islam telah hadir. Nabi wa fil barakallahu fikum, Asy-Syaikh Allah menjelaskan di sini, falamma ja'al Islam rafa'a hadhil madhalim 'anil mar'ah. Ketika Islam datang, maka Allah telah mengangkat, ya, kegelapan yang menimpa kaum wanita ini dan mengangkat derajat manusia wanita sebagaimana laki-laki. Allah katakan dalam Al-Quran secara
umum Allah sebutkan dalam satu ayat laki-laki dan wanita ini beriringan, dan ini adalah bentuk Allah mengangkat derajat wanita ini bersama kaum laki-laki. Allah sebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia sungguh kami ciptakan kalian dari bentuk laki-laki atau jenis laki-laki dan juga jenis wanita. Barakallahu fikum, Allah mengangkat wanita ini dianggap seperti manusia. Kalau yang di zaman jahiliyah, kayaknya wanita ini bukan kayak manusia, tapi kayak barang, ya, kayak pakaian. Yang mana dia mau pakai, enggak mau pakai, dibuang begitu saja. Subhanallah, barakallahu fikum. Tapi dalam ayat ini Allah mengangkat derajat mereka, dan Allah akui bahwa ia ada seperti laki-laki. Dia adalah manusia, punya hak seperti laki-laki dalam bentuk manusiaannya, kemanusiaannya. Kemudian juga barakallahu fikum dalam pahala, juga dalam iqa, di dalam azab. Sama wanita yang salihah seperti laki-laki yang saleh. Wanita yang beramal saleh sama seperti laki-laki yang beramal saleh, akan mendapatkan pahala dari Allah dengan amal solehnya. Begitupun wanita yang berbuat maksiat sama dengan laki-laki yang berbuat maksiat, sama-sama mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun." Siapa yang melakukan amalan saleh, laki-laki maupun wanita, ya. Disebutnya di sini min dzakarin au unsa, baik dia itu sebagai seorang lelaki ataupun dia sebagai seorang wanita, wa huwa mu'minun, dan dia sebagai seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepada dia itu kehidupan yang baik. Lihat ikhwah, Allah angkat derajat yang sedemikian rupa bagi kaum wanita, ya. Dia diangkat sama dengan laki-laki dalam sisi kemanusiaannya, dari sisi pahala dan ganjaran, juga dari sisi tanggung jawab, dari sisi azab, sama akibat dari perbuatannya. Maghribnya ya, cepat sekali maghribnya. Atau kami datang minta maaf terlambat tadi? Bukan terlambat datangnya, cuma qadarullah. Jalan di sini lagi nggak tahu acara apa, sehingga susah mencari jalan tembus. Barakallahu fikum, kita ahsan ba'dal maghrib kita lanjutkan. Sekarang kita salat maghrib dulu, dan kita sambung nanti kita cukupnya waktu insyaallah. Barakallahu fikum, kita akan melihat bagaimana Allah Ta'ala mensejajarkan kaum wanita. Namun ingat, Allah mengangkat derajat wanita ini bukan berarti wanita 100% harus seperti laki-laki di dalam peran kehidupan ini, seperti anggapan orang-orang kafir dari musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.